Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat RSNU Babat Lamongan, perkenalkan nama saya Akila Junan Almasa. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya beserta seluruh rekan-rekan Sobat RSNU Babat Lamongan akan membahas sebuah topik yang cukup menarik. Dan insya Allah di tengah-tengah kali ini sudah berada narasumber yang cukup hebat, yaitu dokter yang luar biasa. Beliau ini juga sekaligus Direktur Rumah Sakit RSNU Babat Lamongan. Nah, beliau ini juga aktif dalam beberapa organisasi yang cukup luar biasa. Yang pertama ada Ikatan Dokter Indonesia Cabang Lamongan, yang kedua ada Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, yang ketiga ada Asosiasi Dokter Hitan Indonesia. Baik, kita sapa terlebih dahulu narasumber yang cukup luar biasa ini, permisah. Ada Dokter Ananda. Bagaimana dok kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Mungkin bisa disapa terlebih dahulu dok, Sobat RSNU yang mungkin saat ini sedang menonton tayangan podcast kali ini. Iya. Biar supaya mereka itu tahu dok, Dokter Ananda ini yang mana sih? Gitu. Silakan dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RSNU Babat, kenalkan nama saya Dr. Ananda Ranika Widya Asmara. Saat ini diberikan amanah sebagai direktur di Rumah Sakit NU Babat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, biar lebih dekat ya. Ya, beri tepuk tangan dulu dong buat Dokter Ananda. Nah, dari senyumannya, dari semangatnya, ini insya Allah sesuai dengan topik yang akan kita bahas ya dok ya, tentang hitan modern. Nah, insya Allah dalam 20 menit ke depan kita akan mengulik tuntas dan mengulik tuntas serta diskusi, nasihat, dan tips-tips yang akan diberikan oleh Dokter Ananda. Dok, sejak kapan sih dok berkecimpung di dunia hitan ini dok? Kalau boleh tahu. Dulu sejak zaman masih sekolah ya, masih kuliah. Jadi kita diajari basic untuk melakukan tindakan hitan atau sirkumsisi. Setelah itu lulus sarjana kedokteran masuk ke koas. Jadi koas itu dokter muda. Nah, saat dokter muda itulah saya sudah mulai terjun di dunia hitan. Jadi bersama senior-senior saya. Jadi kalau ada kegiatan bakti sosial, biasanya hitanan massal seperti itu, ya saya ikut terjun mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat di bangku kuliah. Jadi sejak itulah sampai saat ini, dan ternyata perkembangan ilmu hitan atau di dunia sirkumsisi itu sangat pesat sekali. Yang dulu hanya konvensional ya dulu ya, waktu masih kuliah itu kita pasti diajari basicnya, itu dasarnya itu hitan konvensional, semuanya pakai gunting, dijahit, nah seperti itu. Dan saat ini dunia sudah berkembang dan metode hitan semakin bagus. Hitan konvensional itu apa ya dok? Barangkali ada permisa yang tidak tahu. Tidak tahu. Ya kalau kan hitan konvensional itu biasa, jadi setelah dibius, ya, mengambil ujung kulit dari penis ya, mohon maaf ya, penis atau burungnya itu dibuka pakai gunting, di semuanya pakai gunting dan pasti berdarah-darah. Nah, seperti itu. Habis itu kita jahit gitu, lingkar gitu. Nah, itu hitan konvensional ya itu. Dan kita semua harus bisa sebagai tenaga medis karena itu basic. Sebelum kita masuk ke topik utama yang lebih dalam dok, nah mungkin dokter Ananda bisa menjelaskan tentang layanan unggulan yang ada di Rumah Sakit RSNU Babat Lamongan. Bisa dijelaskan lebih detail dok, agar mereka semuanya tahu seperti apa layanan unggulan di rumah sakit kita ini. Kita ya. Jadi hitan di Rumah Sakit NU Babat ini untuk hitan modern baru ya, baru saya jadikan program unggulan di Rumah Sakit NU Babat ini. Di antaranya metode-metode yang kita berikan itu ada 5. Dan yang pertama itu kita pakai termo ya.
thermocouter. Jadi orang-orang awam itu taunya metode laser. Laser. Nah, Ya, itu orang awamnya taunya metode laser. Padahal sebenarnya itu kita pakai alat yang namanya thermocouter. berarti di sini sampai sekarang masih menggunakan laser ya, Dok? Masih. Jadi kita tidak meninggalkan ini metode yang sudah lama sebenarnya. Nah, setelah itu kita pakai metode gohit ya, gomko jahit. Nah, jadi ini mungkin salah satu metode yang baru ya di dunia hitan, khususnya di kita, di Indonesia. Kalau sebenarnya ini alatnya ini sudah ada sejak lama. Jadi ini kita pakai alat cetak dan bahannya dari stainless. Berarti seperti cetakan apa itu, Dok? Mungkin cetakan. Jadi cetakan lingkaran yang bentuknya seperti menyerupai, mohon maaf ya, burungnya. Gitu. Jadi mungkin nanti ada gambarnya ya di atas ini ya. Ada gambarnya. Mungkin nanti pemirsa bisa melihatnya. Jadi habis dicetak baru kita jahit. Nah, itu metode yang kedua. Metode yang ketiga, kita bisa pakai klem. Apa itu, Dok? Klem ya. Klem itu banyak sekali macamnya atau jenisnya lah. Klem ini lebih banyak lagi, Dok? Banyak lagi. Klem itu sebenarnya mekanismenya sama kayak gomko tadi, cuma dia bentuknya lebih bagus ya, dan alatnya itu terbuat dari kayak plastik gitu, dan macam-macam. Kalau untuk di RSN Babat, sementara ini saya pakai Made in Indonesia. Jadi saya memakai karya dari salah satu dokter di Indonesia, namanya Technoclaim. Jadi banyak. Kalau yang di Turki itu ada yang namanya Smart Claim. Smart Claim itu punyanya Malaysia. Kalau di Turki itu namanya Alice Claim. Banyak sekali. Jadi itu. Dan saat ini yang paling laris ya, yang paling laris atau jadi bestsellernya di RSN Babat itu kita pakai metode LIM. Nah, namanya hybrid. Kalau di sini kita beri nama hybrid. Berarti hybrid itu seperti apa, Dok? Nah, hybrid ya, biar tahu. Hybrid itu sebenarnya metode gabungan. Jadi gabungan antara klem, setelah kita klem, bentuknya sudah rapi, bentuknya menyerupai kepalanya burung tadi, penisnya habis kita potong, baru kita lem. Nah, sama. Harapannya perawatannya ya lebih cepat gitu. Ya, perawatannya lebih enak sebenarnya. Lem yang kita pakai itu sebenarnya kan anti air. Lem apa itu, Dok? Ya, macamnya juga banyak. Lem medis ya, yang jelas ya, bukan nang Alteco. Bukan rem Raja Wali juga gitu. Bukan ya, nanti jadi kayak bangunan, Dok ya. Iya. Jadi lem apa itu, Dok? Lem khusus. Ya, lem medis. Banyak sekali macamnya juga, banyak sekali. Saya kalau nyebut merek ya enggak baik. Ya, banyak sekali. Berarti sobat RSN itu nanti bisa tahu sendiri ya bisa kalau misal kita di sini gitu, Dok. Iya. Ya, seperti itu. Lalu ada metode apa lagi, Dok? Ya itu, kalau yang sudah itu aja. Mungkin ada satu lagi ya, itu tadi gomko tapi dengan pakai lem. Nah, karena itu menyesuaikan harga ya. Jadi nanti untuk harganya bisa tanya aja ke admin kita. Jadi untuk harga di akhir saja, Dok ya. Kita bahas di akhir saja. Ya berarti banyak sekali gitu ya metode yang ada di RSN Babat. Jadi teman-teman yang mau berhitan jangan sampai ketinggalan. Kita banyak sekali metode-metode yang tidak perlu ditakutkan gitu ya. Ini serba aman gitu ya, aman. Iya, semakin jauh ini akan semakin aman. Semakin aman. Dari metode-metode tadi, Dok, apakah metode-metode tadi bisa dilakukan oleh semua kalangan, Dok? Kayak misalnya anak-anak, mungkin orang dewasa, bahkan lansia mungkin ada yang bisa gitu ya? Dihitan dengan metode-metode yang ada di sini, Dok.
Kan siapa tahu nanti Sobat RSNU ada permasalahan itu lansia-lansia gitu kan. Ya, untuk metode di rumah sakit Anu Babat sebenarnya bisa melayani semua usia. Semua usia. Semua usia. Mulai dari bayi pun bisa. Lanjut usia juga bisa, dokter. Bisa. Dan yang menang ini dokter sendiri. Iya. Hebat sekali dokter Ananda ini. Ya saya pernah hitan usia 50 tahun pernah. Kalau untuk usia 19 tahun juga pernah. Usia masih bayi 7 hari, 10 hari itu juga sering malah. Ya seperti itu. Bisa semua metode. Gitu. Kalau boleh tahu itu kenapa dok? Kok 50 tahun baru dihitan? Iya, saya juga kaget waktu itu. Karena cuma bisik-bisik ke saya itu dia pengen khusyuk ibadah. Jadi khusyuk ibadahnya. Berarti memulai untuk agama baru dok, karena masuk agama Islam atau ya, bagaimana? Ada yang gitu, ada yang sudah Islam, ada Islam, pengen memperbarui lagi. Memperbarui lagi. Oke dok. Untuk proses penyembuhan ya dok ya, ini berbicara tentang proses penyembuhan. Rata-rata yang dihitan di sini itu berapa lama gitu dok? Untuk mulai dari prosesnya, recovery-nya sampai dia berhasil menemukan bentuk barunya. Misal gunting pita gitu. Nah itu berapa hari dok? Kira-kira. Nah ini perlu saya jelaskan juga karena proses penyembuhan itu tergantung sebenarnya, tergantung dari satu bentuk penisnya. Dalam artian itu bentuk penis itu waktu kita melakukan tindakan hitan atau sirkumsisi itu kulupnya ya ujung kulupnya ini mudah atau sulit untuk dibuka. Mudah atau sulit. Artinya ada perlengketan. Perlengketan. Jadi antara kulit dengan batangnya itu, helmnya itu ya. Bahasanya helm ya dok? Helmnya. Apa namanya? Bahasa lainnya apa dok? Yang lebih bisa dimengerti dok? Glance-nya sebenarnya. Ujungnya gitu dok? Oke. Medis ya glance-nya ya. Ya, oke dok. Medisnya. Kalau untuk orang awam ya seperti itu. Waktu kita tarik ke belakang, ke bawah, itu kalau sulit, artinya kan ada perlengketan. Adanya perlengketan itu pasti akan timbul luka. Nah, disitulah nanti proses penyembuhan biasanya agak lama. Beda sama anak yang waktu kita lakukan ekstraksi ya namanya, atau kita tarik ke bawah, itu sudah bagus, tidak ada perlengketan. Itu biasanya penyembuhannya lebih cepat. Rata-rata untuk pasien yang tanpa perlengketan itu bisa sampai 7 sampai 10 hari seperti itu biasanya. Biasanya 7 sampai 10 hari. Itu sampai kering ya dok ya? Iya, ya kering. Jadi prosesnya itu perlu diketahui juga ya. Habis dihitan itu nanti semuanya saja, bukan satu atau dua orang anak. Ini memang proses yang harus terjadi pada setiap anak yang dihitan. Itu pasti akan mengalami proses inflamasi dulu, atau inflamasi, habis itu sampai ke arah remodeling atau proses penyembuhan betul. Itu banyak. Inflamasi itu aja banyak sekali kan. Ada rubor, ada kalor. Jadi ada edema. Nah, edema itu juga nanti teman-teman harus tahu. Ada edema patologis, ada edema yang biasa. Ya, orang yang sunat pasti kemungkinan ada bengkak dok. Nah, itu bengkak yang seperti apa dan berapa hari dan kapan mulainya. Nah, itu juga akan menjadi pertanyaan biasanya, dan jangan takut. Makanya itu setiap yang habis hitan sebaiknya kita care terus, dipantau terus. Nah, anak yang kita hitan biar tahu perkembangannya sampai sembuh. Nah, itu cara memantaunya bagaimana dok? Nah, kalau dengan kita kasihlah nomor saya. Gitu. Berarti langsung japri ke dokter Ananda. Langsung sama operatornya. Langsung sama operator. Biar tahu
foto, nah, lebih baik lagi. Gitu. Nah, nanti langsung kita Konsultasi langsung. konsultasi langsung. Dok, gini gimana? Kok bengkak dok? Kok ini ada seperti Nana? Nah, itu kita harus siap untuk menjawab. Untuk konsultasinya tuh gratis atau bayar lagi sih dok? Gratis. Gratis ya. Jadi sobat RSN tuh pasti kalau ada permasalahan dalam kitan bisa balik ke sini Iya. lagi secara gratis dok. Gratis. Gratis. Konsultasi bisa melalui WA saja, nggak apa-apa. Tuh ya. Berarti seperti edema yang tadi dokter jelaskan itu termasuk permasalahan yang terjadi pada proses hitan atau bagaimana dok? Ya, itu memang pasti akan terjadi. Proses pembengkakan atau edema itu pasti akan terjadi. Jadi itu sudah masuk fase-fase proses penyembuhan seperti itu memang. Proses inflamasi itu seperti itu terjadi. Pernah nggak dok ada pasien gitu datang terus tiba-tiba berdarah, kayak pendarahan yang cukup hebat gitu dok? Apa? Terus Sebelum hitan? Sesudah hitan. Oh, sesudah hitan. Ya, ada juga. Nanti penanganannya bagaimana dok? Itu komplikasi ya. Salah satu komplikasi dari sirkumsisi atau hitan itu memang perdarahan. Jadi mungkin di awal setelah hitan bagus ya, nggak ada perdarahan. Habis itu sampai rumah, biosnya habis, misalkan ya, terus terjadi rembesan-rembesan. Jadi kayak saya kepada pasien, selama rembesan itu nanti tidak keluar terus menerus dan bisa berhenti secara sendiri, ya sudah, tidak ada masalah. Nah, bila terjadi rembesan yang banyak, ya artinya ada perdarahan, penanganan pertama bagi ibu atau bapak atau siapa yang keluarga dekatnya itu lakukan balutan. Balutan sambil bisa dibawa ke tempat yang dilakukan hitan. Itu seperti itu. Berarti seperti menyembuhkan bekas operasi gitu dok ya? Atau beda lagi dok? Anggap aja seperti itu. Jadi penanganan awal perdarahan itu harus kita obat, harus ditekan dulu. Seperti itu dulu. Karena aja dulu kalau nggak tahu ini di mana ini pusat perdarahannya, orang awam kan nggak tahu ya. Harus dibebel aja dulu. Nah, habis itu bawalah. Oh gitu ya. Jadi mengurangi infeksi lebih dini gitu ya dok ya. Yang penting berhentikan dulu pendarahan. Berhentikan. Jadi seperti itu prinsipnya. Pokoknya jangan panik. Jadi untuk ibu, bapak itu jangan panik yang pertama. Gitu ya. Nanti hubungi dokternya. Seperti itu. Hubungi dokter Ananda langsung. Nah, itu kalau nanti kita kasih nomornya sekalian dok di bawah ini ya dok. Ya. Itu ya. Jadi, jangan panik yang pertama. Untuk permasalahan yang paling parah dok, apa yang pernah ditangani dok selama menjadi dokter hitan? Yang paling parah pokoknya dok, apa itu? Yang paling parah itu yang pernah saya alami ya, ini mungkin belum parah amat bagi yang sudah expert banget ya. Saya cuma menangani pasien-pasien anak yang fimosis berulang. Apa itu dok? Jadi ada infeksi di bagian ujung penisnya, ujung burungnya. Jadi dulu mungkin waktu masih kecil sering panas badannya, pipisnya kok kadang sulit, sama orang tuanya diobatin terus sembuh gitu sampai usia SD seperti itu, sampai ada yang sampai kejang juga itu pasien-pasien saya. Ternyata oh ini infeksinya ternyata di burungnya. Gitu. Nah, ini kan harusnya dilakukan tindakan sirkumsisi atau hitan. Untuk ini biar tidak terjadi infeksi berulang lagi. Nah, ini ada pasien saya yang sampai usia SD. Akhirnya waktu saya melakukan tindakan sirkumsisi itu sulit sekali. Karena bagian ujung dari penisnya itu sudah tumbuh jaringan baru, jaringan ikat. Nah, itu kalau kesentuh sedikit aja perdarahan, sudah luar biasa perdarahan. Nah, jadi nggak main-main ya dok ini soal hitan ini dok. Iya, hanya itu. Jadi saya itu pernah dok punya pengalaman. Ponakan saya itu pernah, dia tuh umur 5 tahun kalau nggak salah, dia tuh ada infeksi seperti saluran kencing. Lalu pas
dibawa ke dokter itu langsung disuruh untuk hitan? Apakah itu termasuk permasalahan dini ya dok? Mungkin Atau itu gimana dok? Saya kok ya, maksudnya nggak paham tentang hal itu. ya kalau eh, indikasi terkait indikasi hitan untuk yang punya penyakit itu salah satunya yaitu fimosis tadi. Ya, fimosis ini yang bisa membuat infeksi saluran kencing juga. Nah ini yang nanti lama-lama akan membuntu saluran pipisnya kan, akhirnya anak kalau pipis kan sakit, Oh, kan salurannya kan terhambat. terhambat ya dok. Nah, makanya itu situ ya ibaratnya harus segera dilakukan tindakan sirkum. Kalau enggak gitu kan kasihan anaknya. Oh Nggak gitu. bisa pipis, pipisnya nggak lancar. Kalau pipis ngeden, waduh. Jadi seperti itu. Salah satu indikasinya ya seperti itu. Oke dok, ini tadi kan kita sempat memberikan apa seperti kolom pertanyaan gitu di Instagram RSN Bapat. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik dok tentang hitan. Jadi ini eh, kita samakan aja dok ya namanya. Jadi ini dia punya anak kayak berkebutuhan khusus gitu dok. Dia usia 8 tahun dok. Nah dia ini mengidap autisme gitu dok, seperti kelainan ya. Nah, ini bagaimana dok caranya untuk kan dia belum hitan. Nah, apakah ada cara lain untuk bisa tetap dihitan dengan keadaan yang autis Kebutuhan gitu? khusus lah. Karena kan Gitu. kalau autis kan memang kita ketahui ya, dia itu kan hiperaktif dok dan sulit untuk dikendalikan. Nah, dokter Ananda mungkin kalau ada pasien seperti itu bagaimana penanganannya dok? Ya mungkin ini harus diklasifikasikan ya, ada autis hiperaktif, ada yang menyendiri terus. Ya, Nah, ada ini yang kan mungkin sindrom gitu dok ya. ya, Itu Down bagaimana? syndrome. Kalau selama anak itu tenang, aman-aman saja. Maksudnya tidak berontak itu masih aman-aman saja. Tapi kalau anak itu berontak, ya toh, kita kan kesulitan dalam melakukan tindakan hitan. Ya memang paling aman dilakukan tetap di rumah sakit saja. Jadi nanti akan dilakukan biusnya mungkin bius total. Nah, anaknya dibuat tidur. Oh, seperti Gitu. operasi gitu ya dok? Iya, akhirnya anaknya kan pasti nggak akan berontak. Intinya seperti itu. Dibuat aman saja, jadi aman buat operator juga loh. Kalau di bios manual, sedangkan anaknya kok bios lokal tapi anaknya berontak sekali, begal kan kasihan, sangat Iya, kasihan. iya, Nanti akan melukai ya, atau Melukai, gimana iya. anaknya bisa trauma Iya, dan iya. lain-lain. Nah, mending tetap Di bios saja. di biosnya bios total, ditidurkan. Nah, gini dok, saya kepo dok. Pernah nggak dok menangani kasus yang paling lucu dok? Kasus anak dihitan yang lucu, mungkin sampai kejar-kejaran ke sana ke sini, atau sampai diberi permen, diberi apa, sampai Ya, harus sering. pulang dulu, terus Iya. datang lagi, terus pulang lagi, terus sampai dibopong banyak orang gitu, ada nggak dok? Yo, ada. Sering ya dok ya? Iya, ada juga. Terus gimana dok cara menenanginnya dok? Nah, ini biasanya ya kalau dia memang niat banget, anaknya sudah punya keberanian, itu pasti akan berani loh. Berani Pasti ya. Kadang itu ada yang nggak berani, takut-takut gitu. Karena dibilangin teman-temannya nanti kayak gini, akhirnya kan berontak. Nah, itu pasti seperti itu. Ada juga yang karena orang tuanya. Oh, orang tuanya. Disuruh orang tuanya. Gitu. Oh. Anaknya belum mau misalnya. Oh iya dok, pemaksaan gitu dok. Nah, sunat, nah gitu kan, kita berangkat. Nah, kalau saya, mesti saya ajak omong-omong dulu. Ya, kita harus tenangkan. Dia omong-omong dulu, gini loh deh, sunat itu enggak sakit. Atau minum-minum sakit lah deh. Nanti kamu dikasih hadiah. Nah, setelah sunat di sini dapat hadiah loh. Nah, itu dapat souvenir, Dapat souvenir, gitu. dapat uang gitu kan, dapat mainan, PS dan lain sebagainya. Ya itu minta orang tua aja. Nah seperti itu. Jadi kita nggak perlu, jangan sampai, saran saya jangan sampai waktu dilakukan hitan itu dilakukan pembegalan. Nanti akan menimbulkan trauma pada si anak. Jadi justru tidak nyaman. Jadi tidak efektif gitu ya. Iya, kasihan pada anaknya saja. Nanti ditunggu waktu yang tepat pada si anak sambil dikasih tahu.
Sunat itu nggak sakit, Dek. Sunat itu menyenangkan sebenarnya. Mana cuma diginikan aja kan. Nanti kalau ada orang Dibisikan anak aja. yang bilang menyenangkan pas waktu selesai dok gitu, yang pada saat itu kan sakit dok, seperti digigit harimau atau apa Iya, gitu makanya dok. itu. Selalu kita motivasi terus. Kamu kan laki-laki, Dek. Iya. Laki-laki itu pemimpin keluarga. Iya. Jadi Masa didewasakan sendiri iya, mungkin. masa kamu gitu aja takut, gitu aja sakitnya. Sakit mana sama jatuh sampai berdarah gitu. Ini cuma sebentar aja. Ya gitu. Untuk tindakannya dokter biasanya sendiri atau dibantu dok? Atau dibantu perawat gitu? Ah, Atau anestesi? sebaiknya dibantu Bantu ya. biar jalannya lebih cepat, prosesnya lebih cepat gitu aja. Jadi bagian alat-alat, menyediakan alat, kita cuma langsung menerima dari perawatnya, biusnya, gitu-gitu. Jadi lebih cepat. Sendiri juga bisa sebenarnya, tapi enak lebih cepat didampingi perawat. Nah, untuk kita di sini ya dok ya, apa saja sih benefit yang didapatkan Ya. anak-anak gitu dok? Mungkin barangkali ada sobat RSNU yang habis ini kan gitu terus Bukan ya? melihat benefitnya kok menarik, jadi langsung Iya sih. gas langsung ke RSNU Babat, ditangani oleh dokter Ananda langsung. Ya, jadi keuntungannya ya nanti kita kasih obatnya itu obat paten. Obat yang langsung sembuh ya. Paten lah. Buat anak kita harus kasih yang terbaik. Seperti itu. Nanti pulang juga dapat figura, sertifikat, sama souvenir. dan yang tidak kalah seru lagi, di akhir tahun itu akan dilakukan pengundian. Hadiah utamanya adalah sepeda listrik. Wah, sepeda listrik. Ya, sobat RSNU. Bayangkan kita langsung dapat sepeda listrik. Iya. Khusus di RSNU, yang lain tidak ada ya dok ya? Khusus di sini ya dok ya berarti ya? Mungkin khusus di sini. Iya. Oke dok, terus apa lagi dok? Yang mungkin menarik? Bisa gratis. Jadi kalau ada apa-apa tinggal WA saya, telepon saya, hubungi saya, enggak apa-apa. Untuk jamnya, apakah ada jam tertentu dok? Untuk melakukan khitan itu? Pas setiap hari bisa melayani atau bagaimana dok? Iya, setiap hari, yang penting nanti konfirmasi saja. Konfirmasi saja di pendaftaran, nanti janjian sama dokternya gitu. Oke dok, ini mungkin ya dok, ini pertanyaan terakhir dok. Ya. Jadi mungkin sobat RSNU biar tahu, kapan sih waktu yang pas untuk anak-anak itu untuk berkhitan gitu dok? Adakah umur khusus atau waktu khusus atau mungkin dari bayi bisa langsung dikhitan gitu dok? Ya, sebenarnya untuk ideal ya memang usia-usia kalau sebelum 3 bulan atau di atas 3 bulan. Jadi pilihannya cuma sebaiknya seperti itu. Kalau usia di bawah misalkan 7 hari ya, 7 hari sampai 10 hari, sampai sebelum 3 bulan itu boleh, enggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting bayinya itu sehat. Sehat dulu. Jangan sampai, saya pernah dapat pasien itu bayi pengen dikhitan tapi ternyata bayinya kuning. Gitu. Ya harus ke dokter anak dulu. Jangan sampai dikhitan. Iya. Jadi harus, kalau ada persetujuan dari dokter anak malah lebih baik. Biasanya bayi itu kebanyakan dikhitan karena memang itu tadi, kalau pipis bermasalah. Banyak sekali. Dan keuntungan dari khitan bayi itu juga banyak sebenarnya. Dari segi proses penyembuhannya bisa lebih cepat. Dan bayi kan di bawah 3 bulan itu pasti belum bisa tengkurap. Iya dok. Artinya kan aman. Jadi cepat pemulihannya dok ya. Aman, jadi dia nggak akan terganggu. Misalkan tengkurap nanti gimana nanti burungnya kan, kalau tengkurap masih malah nggak jadi bentuk baru. Kan enak dia nggak banyak aktivitas. Iya. Dari segi ekonomi bayi nggak mungkin minta HP, minta sepeda kan nggak mungkin. Iya. Pasti dari segi infeksi insya Allah lebih aman karena sudah dikhitan, jadi lebih aman dari infeksi. Kalau mau usia anak-anak mending ya mulai SD itu aja. Kalau usia 4 sampai
4, 5, 6 itu kadang ambang nyeri anak itu masih sangat minim, kecuali kalau memang dia berani. Enggak apa-apa. Kalau di atas 8, 9 secara fisik itu sebenarnya sudah kuat. Berarti batas maksimumnya berapa dok? Tadi batas maksimum umur yang harus segera dihitan ya? Ya itu 7 sampai pokoknya sebelum 3 bulan. Sebelum 3 bulan itu enak. Atau usia SD. Ya, gitu paling maksimum kelas 6 SD gitu dok ya. Itu sudah besar sekali ya. Itu aja udah besar ya kelas 6 SD umurnya aja. 8 9 tahun itulah yang menurut saya lebih enak. Dari segi anak sudah fisiknya sudah oke lah. Oke. Jadi yang mungkin sudah berani. Berani juga gitu. Jadi tidak ada pemaksaan lagi ya dok. Yang penting itu. Iya dok. Tadi ketinggalan satu pertanyaan dok. Apakah ada prosedur pemeriksaan terlebih dahulu sebelum melakukan hitan? Mungkin ada cek-cek kesehatan gitu dok? Apa saja itu dok? Sebenarnya kita cukup melakukan pemeriksaan anamnes saja ya pada pasien. Yang penting itu jangan sampai lupa apakah ada kelainan, misalkan kita bisa menyebutnya itu hemofili. Nah, itu artinya apa? Kalau hitan kok dengan kasus seperti ini ya jangan serahkan pada dokter umum dulu, harus diobati dulu. Hemofili itu kan kalau ada terjadi perdarahan lama berhentinya. Makanya itu di depan kita harus tanya kepada keluarga, kita anamnesa dulu, Pak, kalau adiknya jatuh berdarah itu cepat apa enggak berhentinya? Oh iya, gitu. Memang ada ya seperti itu dok ya? Ada. Iya. Oh gitu. Jadi itu prosedur awal yang harus kita tanyakan. Di kesehatannya gimana, sedang sakit apa enggak kan gitu ya. Punya riwayat keluarga misalkan. Oh ini bapaknya gitu loh, jatuh berdarah terus lama tuh berhentinya. Nah itu perlu dicekkan dulu ini si anaknya. Anaknya juga gitu dok, jatuh apalagi kena pisau misalkan darahnya itu lama sekali berhentinya. Wah ini mungkin ada gangguan darahnya. Kita perlu hati-hati itu. Nah, sebaiknya dilimpahkan dulu ke dokter spesialis, sebagai dalam dilakukan penanganan sampai dia akan bagus. Nah paling aman dilakukan di kamar operasi dan sama dokter spesialis. Oh gitu. Kalau berarti seperti itu. Dokter bedah langsung ya dok ya. Jadi seperti kayak ada bawaan diabetes kan sekarang kan mas ada ya dok diabetes sejak awal gitu sejak anak gitu kan. Berarti itu nanti harus dikonsulkan dulu ke spesialis gitu. Atau ada kelainan bentuk burungnya itu juga kan penting juga. Harus kita lihat dulu toh, nggak langsung dia melakukan tindakan lu burungnya kok gini, lubangnya kok di bawah, lubangnya kok nggak dipas ya di glansnya. Nah ini kan ini ranahnya dokter umum atau sudah spesialis ya gitu. Mending kita lihat dulu, jangan langsung dikerjakan. Nah ini kita kayak eko pasiennya, ke keluarganya. Kalau ini bisa dikerjakan di rumah sakit sama dokter spesialis. Ya. Gitu. Nah, di sini kan juga bisa. Kita ada dokter spesialisnya. Oke dok, tadi kan belum disepil nih dok harganya. Mungkin sobat RSNU sudah kepo gitu loh dok. Tanya di bawah harganya berapa gitu loh dok. Mungkin ada paket khusus. Ya gitu, ada paket. Kita memang ada paket. Jadi kalau mau bertanya nanti di admin aja ya. Oh gitu. Nanti di spill juga adminnya dok ya. Spill. Nomor adminnya tolong di share. Di spill permisa, jangan khawatir. Di sini tuh serba oke kita ya dok ya. Nah ini harus diperjelas lagi nih dok, kenapa kok harus melakukan hitan di rumah sakit Nahdlatul Ulama Bapat ini? Iya, ya mungkin yang pertama ya ini salah satu program unggulan rumah sakit gitu ya. Yang kedua kita memiliki banyak metode, metode tadi sudah dan metode yang paling bestseller di sini ada yang hybrid itu tadi, yang cepat sembuhnya, yang pakai lem, yang perawatannya lebih enak, lebih mudah. Pasien misalkan sekarang hitan sore bisa mandi, sudah bisa main bola ya dok? Bisa mandi. Kalau main bola jangan, nanti kena bolanya lah. Saya kira sudah bisa main bola dok. Iya nanti kena bola, wah bahaya. Jadi seperti itu. Nanti benefitnya juga obat-obat yang kita berikan adalah obat-obat paten. Obat-obat yang
berbalik ya, yang paling baik ya. Kemudian souvenir-souvenir dapat hadiah juga ya. Nanti Benefit juga tadi ya. nanti akan dapat undian juga. Ya Undian. semoga saja yang Sepeda. hitan di RSNO ini dapat manfaat, dapat berkahnya juga. Nah, Tuh, gitu ya. kawan-kawan, kapan lagi kita dapatnya sepeda ya dok? Hanya di RSNU Babat. Ya, Jangan sampai ketinggalan ya oke. dok. Oke, cukup sekian bincang-bincang dan diskusi kami. Sebelumnya terima kasih Dokter Ananda karena sudah menyempatkan waktunya di tengah padatnya kesibukan dokter ya dok. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.